Hari pertama ya. Oh, sebelum hari pertama nih, mohon maaf Bapak, saya bilangin apa katanya. Oh, Bapak itu yang dirumus kemarin, cara minum obatnya mana? Catatannya saya bilangin. Dikasihlah catatannya. Kan ditempelin di dinding nih. Jam sekian, jam pagi, jam 8 lebih. Kira-kira lebih kurang jam 8 minum obat ini. Terus nanti siang kira-kira jam 12 minum obat ini. Jam 4 sore minum obat ini gitu ya. Terus minum ini tambahnya gitu. Oh, jadi saya bilangin begini. Oh, Pak, kalau yang ini jangan dulu masuk ya. Ini jangan masuk, ini jangan masuk, ini jangan masuk. Maka yang ini nanti saya rubah. Ini sama ini saya rubah nih, biar kita bisa jalan bareng. Karena apa? Karena saya menyesuaikan dengan kondisi keilmuan saya. Biar saya nanti bisa masuk, sini bisa masuk bagaimana menurut pendapat Bapak, saya bilangin. Ya, begitu juga boleh, nggak apa-apa katanya. Ya sudah, berarti saya masuk, nanti perawat masuk juga. Nanti kita lihat hasilnya. Saya bilangin, ya sudah, kapan kita mulai? Ya boleh, mau dimulai sekarang boleh katanya. Jadi saya di situ sambil cerita-cerita sama Bapak itu, terus perawat itu di situ di sebelah saya tanganin. Jadi setelah itu sudah saya lihatkan ini diagnosa saya itu pada waktu itu paru-parunya satu banyak lendir. Terus sistem cernanya juga lemah pada waktu itu. Nah, ini Bapak ini kekurangan energi nih, saya bilangin. Iya katanya. Insya Allah nanti kalau kita sudah padukan ilmu ini, lebih kurang nanti 1 minggu, ini oksigen ini sudah bisa dilepas. Oh ya sudah katanya, ya kita kerjakan gitu. Terus saya setelah sudah selesai begitu ya, terus saya ada sedikit cerita nih. Memang alhamdulillah kan saya sering menemukan kasus virus HIV, apalagi yang berkaitan dengan tahun-tahun inilah ya. Jadi virus HIV itu kalau menurut pandangan saya secara pribadi ya, bukan pandangan orang lain. Kalau pandangan orang lain kan saya tidak paham. Karena apa? Karena satu gurunya berbeda, bukunya berbeda. Jadi mohon maaf nih sebelumnya sama teman-teman nih, saya cerita itu hanya pengalaman saya. Terus saya hanya baca buku itu, hanya baca buku saya ya. Nanti saya tidak ingin di kemudian hari itu ada pertentangan. Jadi yang saya ceritakan inilah cerita saya. Bukan cerita orang lain dan bukan buku orang lain. Terus juga bukan diagnosa orang lain. Jadi yang saya baca buku saya, yang diagnosa saya, yang merumuskan juga saya. Maka itu yang saya ceritakan. Biar nanti saya mohon maaf bagi teman-teman semua, tidak nanti biar kita bisa seimbang ya. Jadi saya tidak mengikuti orang lain. Jadi kalau menurut saya secara pribadi nih, virus corona itu jenisnya banyak dan bisa menyerang di mana-mana. Yang saya maksud ini bisa menyerang di mana-mana, yang saya maksud itu organnya bisa terserang. Karena apa? Kalau saya melihat secara pribadi, virus itu kan adanya di penyebab penyakit luar. Kalau di tempat kita biasanya itu PPL, penyebab penyakit luar. Penyebab penyakit luar itu ada sekitar 5. Yang pertama, serangan angin dan dingin. Yang kedua, serangan angin dan panas. Serangan angin dan lembab. Serangan angin dalam. Terus serangan bakteri. Terus serangan virus. Berarti berapa itu? Berarti 6 ya. Nah itu penyebabnya. Terus nanti yang paling sering diserang itu organ paru. Organ paru ya yang paling sering diserang. Terus paru itu nanti kaitannya ada nanti yang disebut paru-paru itu kekurangan energi. Paru-paru itu tersumbat oleh dahak. Paru-paru itu terserang lembab panas. Paru-paru itu terserang lembab dingin. Paru-paru itu juga bisa kekurangan cairan. Paru-paru itu juga bisa diserang angin dan dingin.
bisa diserang air dan angin. Nah, terus nanti hubungannya nanti bisa liver ke paru, bisa nanti limpa ke paru, bisa juga hubungannya ginjal ke paru. Nah, tetapi nanti ada sedikit perbedaan gejala biasanya. Kalau di situ kan rumusnya begini. Bila serangan PPL angin dan dingin, biasanya arahnya kelemahan limpa itu akan melemahkan paru. Berarti gejala yang muncul biasanya itu lemah, letih, lesu, terus batuk, sesak napas, dan sesak napas bersifat. Itu yang pertama. Nah, nanti ada juga kelemahan ginjal akan melemahkan paru. Nah, berarti ini arahnya ke bronkitis kronis. Kalau yang ini bronkitis akut nih, hubungan limpa sama paru. Tapi kalau hubungan bronkitis kronis biasanya hubungannya kelemahan ginjal akan melemahkan paru. Biasanya ini keluhannya lemah, letih, lesu, terus perut kembung, sering mual, kadang juga tidak nafsu makan. Terus juga ini inkontinensi atau sering disebut itu kalau batuk itu keluar air seni. Nah, terus juga kalau jalan itu biasanya begini nih, seolah-olah gravitasi itu turun ke bawah ya. Nah, terus juga biasanya ini arahnya ke impoten juga kalau yang bronkitis kronis ini ya. Nah, terus juga ada juga nanti yang dua organ lagi itu hubungannya liver menekan paru. Nah, biasanya ini arahnya ke orang yang sering emosi. Nah, biasanya ini keluhannya sering marah-marah, tidak sabaran, sering marah-marah ya. Terus juga batuk, sesak napas, dan sesak napas bersifat. Terus juga biasanya ini sakit ulu hati. Terus yang satu lagi ini ada juga nanti hubungannya jantung dengan paru. Nah, itu biasanya keluhannya itu sudah batuk, sesak napas bersifat, terus sakit jantung, terus sering sulit tidur, terus sering berdebar-debar. Terus kadang dari sini tembus ke belakang. Nah, jadi jenisnya sangat banyak. Jadi yang mana nanti yang dimaksud virus corona itu, maka nanti bisa menyerang organ yang mana-mana. Kalau saya secara pribadi kan, saya tidak ngomong virus corona. Jadi yang dimaksud, karena ini sering saya bilangin sama teman-teman itu juga, karena penyakit itu hanyalah sebuah nama. Tetapi bagaimana nanti penyakit itu bisa menuju nama tersebut. Maka itulah yang sering disebut itu perjalanan penyakit. Jadi jenisnya banyak. Hampir itu yang saya ketemui itu, ya banyak yang sama, tapi juga banyak yang berbeda. Jadi hampir bisa dibilangin itu ya jenisnya banyak. Nah, terus pada waktu itu kembali kita ke cerita tentang Bapak itu. Nah, karena saya lihat ini Bapak itu banyak lendirnya di paru, terus sistem cernanya lemah, kira-kira pikiran saya, kalau biasanya kondisi seperti ini nih, maka saya pakai teknik saja, karena saya tidak dikasih leluasa untuk meresepkan obat ya. Ini apa sih yang pas ya pikiran saya? Sudah, kalau menurut keluhan seperti ini, maka yang paling dominan harusnya teknik itu dimoksa. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya kita lewat alur jalur meridian ya, terus nanti ditambah beberapa jarum. Maka itulah yang saya kerjakan tiap hari. Tetapi karena pada waktu itu moksanya tidak ada, maka saya kerjakan secara manual. Maka jalur yang ada dari sini nih sampai ke bawah sana yang areanya
sirkulasi darah sama sirkulasi cairan itu, sirkulasi energi itu, terus sirkulasi getah bening itu saya buka salurannya, terus saya alirkan energinya. Saya tusuk beberapa titik ya, saya tusuk di area ginjal, terus di area pinggang itu, terus saya tusuk tuh di belakang ininya nih, khusus jalur-jalur energi itu semua saya aktifkan semua. Alhamdulillah, setelah saya melakukan itu tiap hari, alhamdulillah itu sekitar 3 hari sudah mulai ada perubahan yang signifikan ya, ada yang perubahan. Oh ini perubahannya nih sudah agak bagus nih pikiran saya. Udah 3 hari. Nah terus ke hari keempat itu juga sama juga, tetap Pak perawat itu kan tiap hari datang, saya melihat. Terus saya nanya, oh Pak, mohon maaf nih, bagaimana menurut Bapak penanganan saya ini hasilnya? Saya bilangin, ya hasilnya bagus kok Bang, dilanjutin saja katanya. Ya sudah saya lanjutin ya, ini sudah 3 hari nih saya lanjutin ya, saya bilang. Ya saya senang nih, ini hasilnya kok sepertinya banyak perubahannya katanya. Udah saya kerjakan lagi nih, tiap hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 3 hari setelah itu kan jadi 6 hari. Saya tanyain lagi sama Pak perawat itu, Pak, bagaimana hasilnya dilihat Bapak nih? Udah bagus Mas, udah mantap itu, mantap, keren itu hasilnya katanya. Terus ini juga seingat saya ini sudah bisa di ini nih, kalau oksigen itu sudah tidak difungsikan lagi maka bisa dilepas. Nah, sudah 6 hari itu, setelah saya tangani 6 hari, saya tanyain lagi sama Pak perawat itu, Pak bagaimana hasilnya melihat runtutannya yang saya tanganin ini, saya bilangin. Oh bagus Mas, bagus hasilnya, keren kok katanya. Nah setelah itu kan ini sudah 6 hari saya tangani. Terus saya seperti hari-hari biasa ya. Seperti hari-hari biasa kan, biasanya sebelum saya berangkat dari klinik nih, umpamanya saya dari rumah sampai ke klinik, biasanya kalau saya mau nanganin orang di luar nih, saya di klinik kan, saya nyapu-nyapu dulu biasanya di klinik, nyapu-nyapu, terus ngepel, bersih-bersih ya. Nah, itu biasanya kesibukan saya di klinik kalau pagi. Nah, setelah itu, ini saya agak ketawa nih melihatnya nih. Kenapa saya agak ketawa? Karena guru saya itu ya, bukan Pak profesor saya ya, guru besar saya itu begini dia ngomong. Guru saya itu ngomong begini, Mas, nanti kamu jangan dulu ke klinik ya, katanya ya. Jangan dulu ke klinik. Nanti nggak usah dulu nyapu-nyapu di sana, nggak usah dulu bersih-bersih. Yang penting kamu selesaikan dulu tugas kamu itu untuk menangani virus itu, katanya. Terus seperti hari-hari biasanya juga, setiap kali ketemu kan saya salim guru saya itu, terus saya cium tangannya gitu. Terus nggak tahu entah kenapa itu, jadi setiap kali saya salimnya dia nggak mau lagi, entah guru saya itu juga mungkin agak ragu mungkin dengan kemampuan saya ya. Nggak mau dia, jadi jangan dulu saya disalim ya, terus jangan dulu ke klinik, nanti selesaikan dulu tugas kamu itu, setelah nanti sudah selesai dan benar-benar selesai ya nanti kita ketemu lagi, katanya. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa, ini saya kerjakan dulu ya, ini hasilnya sudah bagus nih Pak, sudah saya lewatin 6 hari nih, hasilnya alhamdulillah sudah bagus, dan tabung oksigen itu pun sudah dilepas gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, katanya. Tolong dilanjutkan lagi. Berapa sih kemarin kamu minta waktu? Ditanyain guru besar saya itu. 15 hari Pak, saya bilang. Oh ya sudah, berarti 9 hari lagi kamu kerjakan. Terus kalau bisa itu jangan bikin kecewa, katanya. Bikin yang terbaik ini. Oh ya sudah. Terus saya kerjakan. Disitulah saya cerita-cerita sama bapak itu. Bahwa memang ternyata
Ternyata bapak itu kan seorang guru juga. Guru besar lah ya, guru besar sampai saat ini. Dan bapak itu juga cerita pada waktu itu, saya juga punya murid itu lebih kurang 800 orang, kata bapak itu. Sekarang murid-murid saya ini ada di instansi pemerintahan banyak, terus di instansi swasta juga banyak tuh. Tapi memang saya lihat tuh anak muridnya bapak itu apa namanya, ya kelas-kelas elit lah bahasanya itu. Jadi kantornya juga biasanya kantor-kantor besar-besar.